Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadurno. Saya sudah ketemu dengan Pak Supriyanto GS atau yang lebih dikenal dengan Pri GS. Beliau sekarang banyak dikenal sebagai motivator, sebagai host, apakah di televisi, di radio, menjadi spesialis moderator di mana-mana. Tapi Pak Pri ini merintis karirnya dulu mulai dari wartawan. Nanti saya ingin cerita mulai dari awal. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi, ya, memberi referensi kepada kita semua untuk melihat atau siapa tahu pengen meniru menjadi seperti Pak Pri GS. Pak Pri, saya mau tanya, sebenarnya waktu masuk di Suara Merdeka itu cita-citanya Pak Pri apa? Saya sangat mengagumi Suara Merdeka sebagai sebuah lembaga dan mengagumi Suara Merdeka sebagai sebuah media tempat trauma-trauma masa kecil saya itu bersemayam, Mas Bambang. Jadi saya waktu SD itu melihat koran bekas saja bisa bermenit-menit loh, Mas Bambang. Jadi ada memang trauma bawah sadar itu ada, bahkan kepada calon karier kita. Itu Mas Bambang. Jadi teman-teman yang mengalami itu berbahagialah. Karena sebetulnya karir Anda sudah definitif di sana. Jadi bukan karena dendam terhadap untuk mengejar kesejahteraan gitu ya kira-kira? Oh, itu pasti ada di dalamnya. Ada di dalamnya, gila. Orang miskin kok nggak dendam itu ya nggak mungkin. Tapi kalau nggak salah Pak Pri memang benar ya, diterima sebagai kartunis ya waktu itu ya? Sebagai kartunis, Bapak. Dan saya diseleksi dari seluruh kartunis di Jawa Tengah. Jadi agak prestisius itu seleksi saya sebagai kartunis itu. Padahal menurut saya yang menyeleksi nggak begitu prestisius menurut saya. Waktu itu kan sektornya Pak Mas Kancil kalau nggak salah. Iya. Oh, bukan Mas. Itu juri-juri besar. Ada Mas Pramono dari Sinar Harapan waktu itu. Dari Dwi Kundoro, Mas Dwi Kun, Panji Komeng gitu. Jadi sangat-sangat prestisius karena waktu itu memang karena juri-jurinya beliau itu testingnya lebih dari sekedar bisa menggambar. Nah, ini kerugian teman-teman dan keuntungan saya karena gambar saya itu jelek, omongan saya banyak. Jadi juri-juri itu tertipu itu oleh gimmick saya meyakinkan mereka. Kalau saya ingat gambarnya Pak Pri itu kan seperti hanya garis-garis gitu aja kan, sederhana gitu ya waktu itu. Iya. Terus tugasnya apa di Suara Merdeka waktu itu setelah diterima itu? Tugasnya hanya menggambar dan tidak untuk dimuat karena waktu itu Pak Warno Esa itu benar-benar the world class itu sebagai seorang editor. Nah, saya itu lokal saja di mata beliau itu belum. Sehingga hanya ditumpuk saja hampir 2 meter itu. Itu selama hampir 2 tahun saya menggambar tidak dimuat. Tapi hebatnya saya itu, orang miskin ini pokoknya hebat. Tidak pernah tidak menggambar, walaupun ngerti tidak dimuat. Itu seperti Didi Kempot dong kalau gitu. Berkarya terus. Makanya kami kan setara. Di dalam mencintai profesi kami, saya percaya diri kalau kami tidak ada yang lebih pendek, lebih tinggi kecintaan kami kepada profesi. Ya, itu tadi menyinggung Pak Warno. Pak Sumarno itu memang luar biasa. Dia menulis tajuk bertahun-tahun ya. Saya kan sebagai salah seorang juniornya yang dipersiapkan untuk itu. Itu sampai kalau Pak Warno pergi atau sakit, itu Suara Merdeka pray nggak pakai tajuk. Saking begitu perfectnya orangnya itu jadi ingat kayak itu. Nah terus Pak Pri kemudian kok pindah jadi menulis malahan? Karena kemudian itu kerja alam juga ya Mas Bambang. Ketika saya betapapun penderitaan saya sebagai kartunis itu saya jalani dengan tuntas menurut pandangan kuota alam. Saya hanya dibelokkan ke arah yang sebenarnya. Itu yang terjadi. Itu bukan karena putus asa sebagai kartunis gitu ya? Tidak, karena kemudian koran saya juga jauh lebih putus asa ketimbang saya. Iki bocah kita kapake gitu.
Bocah iki tak kapake ditokke ora tegel. Termasuk Mas Bambang yang tidak tega saya dikeluarkan. Ya. Dirumati yo gambari elek. Nah, pada saat itulah menulis ternyata panggilan saya yang lain yang skala scoringnya ternyata lebih besar, Mas Bambang, dari menggambar. Itu bukan saja, mohon maaf ya, saya bukan memuji, bukan sengaja karena bagus atau mungkin karena apa ya, tema-temanya juga cocok, tetapi daya tahan Pak Pri untuk menulis juga luar biasa kan, banyak sekali. Itulah kenapa iman artistik itu yang pernah saya endorse sebelumnya itu memang satu paket dengan panggilan-panggilan kalau seseorang ingin menjadi seorang kreator itu. Ya. Tanpa sebuah kepercayaan yang tuntas kepada profesi kita, ukuran-ukuran kita mengerjakan sesuatu itu kalkulasi gitu loh Mas Bambang. Ya, sama tadi ya, kalkulasi pasar. Monggo. Terus setelah menulis kan selain karena di Suara Merdeka menulis berita, menulis reportase, Pak Pri bisa split ke apa? Menulis naskah sandiwara kalau nggak salah, bahkan naskah teater Lingkar juga mengaku Pak Pri menyumbangkan itu. Kalau nggak salah sampai membuat skenario untuk Dalang itu kalau waktu itu kalau nggak salah. Di Teater Lingkar itu Mas Bambang, saya mungkin penulis naskah terbanyak. Ada 11 naskah. Itu saya kaget sendiri kepada kemampuan saya menulis naskah teater waktu itu. Karena naskah teater itu nggak ada duitnya, Mas Bambang. Itu yang bikin kaget ya. Kaget. Aku kok bisa ya suntuk kepada kemiskinan sampai berdarah ini kira-kira gitu ya. Itu Tarak Broto tadi itu. Tarak Broto, Mas Bambang. Nah, kenapa bisa begitu? Itu hanya kuota yang lain lagi setelah saya rampung menulis, alam menghadiahi saya sebuah jurusan yang lebih jurusan lagi, Mas Bambang. Iya. Yakni dunia pembicara publik itu. Karena Lingkar itu mengenal saya lewat radio. Ketika saya sudah mulai, saya kalau ada radio di Semarang itu saya suka ngiter-ngiter di sekitarnya itu. Hanya untuk membayangkan saya harus bersiaran di dalamnya. Pri itu bersiaran dulu atau menulis naskah drama radio dulu? Menulis naskah drama, bersiaran dulu, lalu saya melihat ketika saya sudah bersiaran itu, saya ini tukang mengkritisi, ini jelek ini Mas, ini jelek ini siaran ini naskah ini jelek ini, kira-kira gitu Mas. Ya gatal saja, gatal karena lulus di Suara Merdeka sebagai penulis itu kan memang jadi peka sekali. Membaca satu alinea saja, wah ini jelek ini. Melihat cara pembukaan announcer begitu, wah ini jelek ini. Jadi apalagi anak muda itu kan isih kemaki gitu loh Mas. Sampai sekarang masih enggak. Tapi itu panggilan-panggilan otentisitas, bukan dorongan politis gitu ya Mas Bambang. Nek politis aku nek saya punya gimmick politik hilang saya. Iya. Saya mungkin jengkel tapi murni gitulah kira-kira. Nah, sing duwe radio tadi jengkel, kok iki cangkeman tok, nulis. Kira-kira gitu Mas Bambang. Nah, bareng tak tulis ke itu, apik Mas. Sandiwara radionya itu langsung meledak. Karena jadi, saya mengerti. Ukurannya pasar kalau gitu. Oh, pasar. Dan pasar itu kan banyak ukuran sebetulnya. Keliru kalau pasar itu hanya ukuran komersial, itu sangat salah. Karena pasar itu juga punya watak spiritualitas. Ada watak kedalaman. Nah, pasar yang masih dibedakan itu hanya pasar yang belum benar-benar pasar. Nah, ketika coba novel karya-karya besar dunia itu seperti film-film Oscar itu udah sangat pasar. Wah, tapi sastranya kayak begitu Mas Bambang. Iya. Nah, setelah saya menjadi penulis di radio sekaligus bersiaran ini kemampuan saya menulis dan bicara kemudian terasa dengan sangat serempak. Ya. Ngaten Mas Bambang. Ya, itu yang pinter ngomong tadi sudah sejak awal memang berkembang sampai terus. Kalau pinter omongnya sebetulnya saya merasa ya ini memang dorongan. Tapi dibayarnya itu saya kaget Mas Bambang. Yeah. Ngomong kok dibayar itu saya kaget, sempat kaget juga di periode-periode itu.
Terus gimana Pak Budi menyeimbangkan antara tugas-tugas sebagai wartawan, sebagai penulis, terus nyambi penyiar, kemudian jadi host di mana-mana, gimana? Nah, itu juga hadiah alam lagi. Karena tiba-tiba gawean saya di kantor itu makin lama makin tidak ada. Itu ya hadiah. Dan Iya, hadiah alam. Jadi iya, diberikan posisi-posisi yang makin saya tidak bekerja. iya, Padahal saya itu sregep banget loh Mas Bambang. iya, iya, Dikai gawean apa wae tak lakoni. Saya iya, masih ingat itu di Suara Merdeka itu. Ketika iya, kertas sampah dibuang, dan itu iya. ternyata masih dibutuhkan. Di ruangan itu yang paling diminta mencari ya saya. Karena saya orang yang paling pantas untuk mencari kertas itu di tong sampah. Wih, tak lakoni. Sehingga ketika saya makin diangkat secara struktural, tapi tidak punya pekerjaan itu, pekerjaan saya nyaris selalu bepergian. Iya. Karena undangan-undangan itu mulai berdatangan dari jangkauan sebaran wilayah yang sangat mengejutkan saya sendiri, Mas Bambang. Sampai mana aja? Sampai luar Indonesia? Forum-forum internasional beberapa kali, ya, Iya, Asia Pasifik. Gitu. iya. Indonesia yang belum saya datangi hanya Papua, bukan Nah. karena tidak ada undangan, takut terbang ke Papua itu saat-saat itu. Pak Pri, kalau banyak orang pada sedih karena apa ya, kekurangan peran, kekurangan jabatan, kekurangan pekerjaan gitu. Ini Pak Pri sudah luar biasa ini menerimanya, spiritualitasnya tinggi sekali. Jadi malah menikmati dan mengisi dengan kegiatan lain. Ini sulit tuh. Gimana? Menurut saya, Mas Bambang, saya terpaksa meminta izin kepada Mas Bambang sebagai guru, sebagai senior, karena soal-soal ini kalau salah menafsirkan dikira khotbah gitu. Tetapi ini insya Allah benar Mas Bambang karena saya menghayati nilai-nilai itu. Kalau tidak memakai gelombang itu selesai hidup kita ini. Ya. Ya, Misalnya vested interest kita kepada segala sesuatu itu salah semua ternyata. ya, 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 ya. Gimik kita kepada hidup itu salah semua walaupun mungkin menyenangkan. Ambisi-ambisi karier kepada ini kepada itu secara kalkulasi itu salah semua. Ada gelombang yang sangat menyenangkan. Yang sekarang ini mencoba terus saya gondelan di gelombang itu. Karena itulah gelombang yang mendatangkan penjaminan yang nyaris itu bikin kaget terus. Jadi segala sesuatu kayak terprotek oleh hukum-hukum perlindungan. Hanya memang ada maharnya, kira-kira gitu Mas Bapak. Dan maharnya menyenangkan karena sangat-sangat simpel dan sangat itu kayak perilaku guyon gitu loh Mas Babang, mahar itu. Maka saya di mana-mana itu sampai bibir saya jontor ini mengabarkan itu kepada seluruh teman-teman itu agar ayo masuklah ke gelombang itu. Kira-kira gitu Mas Babang. Itu apa kira-kira ujungnya iman? Iman itu awalannya justru bukan ujung. Oh, awalannya bukan ujung. Awalannya ujung. Malah landasannya. Landasannya karena nanti ujungnya itu penegasan atas iman itu. Bayangkan kalau sistem kreatif saja putus iman, apalagi kok spiritualitas. Tanpa iman, bagaimana kita mengakses masuknya? Karena iman itu harus mempercayai sesuatu yang kita bahkan nggak ngerti. Bayangkan itu. Iman itu harus mempercayai sesuatu yang kita belum ngerti, belum melihat, belum merasakan. Wedan toh itu Mas, iman itu. Artinya kalau masih banyak orang yang susah itu karena tidak beriman. Sistem orientasinya saja. Saya tidak mau segegabah itu, ya Mas Bambang. Jadi orientasinya mungkin kalau skor 1 sampai 10 itu masih di bawah 6. Gitu ya. Gampangnya begitu. Luar biasa. Sekarang jangan yang sulit-sulit. Ya. Jadi Pak Pri itu sekarang menangani apa? Menangani diri saya sendiri. Ya menjual diri sendiri. Saya kegiatan konkretnya apa? Berceramah, menulis, bersiaran. Dan saya membuka kelas Mas di rumah. Namanya kelas Pri GS. Ya. Itu murid-murid saya datang dari seluruh Indonesia. Di rumah. Ya. Dan itu mengejutkan. Itu juga panggilan pedagogi bukan karena saya ingin sok mengindustrikan
omongan-omongan yang sebetulnya tidak terlalu penting ini. Tapi panggilan pedagogi itu memang sebuah deposit yang semua orang memilikinya. Kita agak meriang kalau panggilan itu tidak diekspresikan. Nah, mungkin kalau secara agak formal itu yang menjadi formalisme terdekat saya, kelas per-IGS itu. Itu sampai berapa orang di situ? Saya membatasi hanya 10-15 orang, karena agak mahal tarifnya itu. Satu kepala itu kalau sehari itu, saya meminta mereka bisa 2,5 sampai 5 juta. Satu hari? Satu hari itu aku cuci itu kepalanya itu. Mereka yang manajer, ya orang-orang yang secara finansial sudah selesai sebetulnya. Tetapi secara emosi dan rohani butuh teman berdiskusi. Itu sampai berapa lama mereka ada di situ? Jam 9 sampai jam 5. Oh, jadi cuma satu hari aja? Cuma satu hari. Makanya tidak bisa banyak, Mas Bapak. Iya. Jadi brainwashing ala kami gitu kira-kira gitu. Ya. Alumninya sudah berapa, Pak Budi? Wah, enggak hitung, Mas. Ini sudah angkatan ke-35 kalau tidak salah. Hanya break pandemi ini. Break pandemi ini pun saya kemarin membuka kelas by Zoom itu, saya minta, dan ini agaknya kelas yang sangat mahal kalau hanya untuk ukuran Zoom itu. Saya minta 1 juta mereka membayar itu. Sehari, ya. Itu saja pendekarnya sampai saya tutup. Pendaftarnya sampai saya tutup. Karena saya belum pintar mengoperasikan Zoom. Saya khawatir kalau itu nanti kacau balau, kira-kira gitu. Ya, kalau lihat angka-angkanya, ya berarti angkanya besar sekali. Besar, sangat besar. Itu mengagetkan saya sendiri. Karena saya waktu menaruh angka itu iseng saja. Iseng. Ini masa bikin kelas sama-sama isengnya kok nggak mahal? Mahal saja sekalian. Guyon. Nah, guyon itu kalau merohani saja, itu jadinya benar gitu loh, Mas. Jadi sekarang walaupun ada pandemi dan sebagainya, nggak ada masalah ya? Nggak usah pergi-pergi dan sebagainya? Insya Allah. Karena saya ini Zoom ini saja dibayar. Kecuali kalau yang manggil Mas Bambang Sadono begini nih. Orang mungkin harus bayar malah. Iya, Mas. Saya ini ada perusahaan ini yang pada ulang tahun itu ya minta ceramah kami lewat Zoom begini ini. Itu ya geblek lagi itu. Itu mungkin sudah bosen dengan ceramah-ceramah yang dari orang-orang yang pinter-pinter, yang alim-alim itu mungkin kali-kali pengen mendengar yang aneh, yang goblok gitu ya. Tapi intinya bukan itu, Mas Bambang. Intinya, masuklah ke gelombang yang tadi kita sebutkan itu. Bisa dirumuskan nggak, Pak Pri, dengan mudah gelombang apa itu? Bisa, Mas. Pertama, pasti harus gelombang intelektual. Ya, orang tidak bisa lolos dari kewajiban intelektual. Karena orang yang intelektual itu baru bisa cerdas secara emosional. Tetapi cerdas secara emosional saja tidak cukup. Walaupun kalau sudah digabung, orang yang intelektualnya pinter, emosional nyenengin, orang pinter kok nyenengin. Wah, itu rezekinya ampun-ampun itu. Ya. Apalagi ditambah spiritual ya. Spiritual. Dan itu bisa dilacak jejaknya lewat tracing bawah sadar masing-masing pihak. Karena setiap kita punya keunikan rohani sendiri-sendiri yang itu harus beres. Iya. Itu Mas Bambang. Wah, di situ itu di kelas itu biasanya forensik kejiwaan yang ngawur sebetulnya saya, tapi ngawurnya orang cari nafkah itu kan sakti. Tapi itu Pak Jaya juga mengatakan itu loh, Pak Pri lihat rekaman wawancara saya dengan Pak Jaya, itu dia mengatakan nurani. Semua orang punya nurani. Nanti saya tonton, Mas Bambang. Apa beliau katakan? Ya itu, jadi itu nanti ujung dari komunikasi itu ketulusan. Ya. Itu yang mahkotanya Pak Didi Kempot menurut Pak Jaya itu. Ya. Ketulusan itu karena dia mengeksplor nuraninya itu bisa maksimal. Leres. Nah, jadi kalau gitu gurunya hampir sama. Gurunya ya sampean itu, Mas. Ya, monggo. Saya itu tidak bisa ini ya Mas sebagai sebuah ijazah spiritual. Saya tidak bisa melupakan ketika Mas Bambang itu menorehkan momentum menyelamatkan saya dari Suara Merdeka dari degradasi. Nah, itu sebetulnya adalah energi-energi spiritualitas, Mas Bambang.
Nah, itu kalau dijadikan, saya melakukan itu sebagai tradisi pada akhirnya. Ya, begitu itulah sebetulnya gelombang yang harus diupayakan. Karena itu sudah beyond intelek. Ya, kalkulasinya. Kalau Mas Bambang itu pengen nyenengin apa saya itu, lalu apa untungnya waktu itu? Jadi hitung-hitungan intelek sudah nggak ada. Terus pasti hitung-hitungan emosi lah terdekat. Mesake bocah iki. Itu energinya makin tinggi. Tapi masa hanya mesake di dalam konteks perasaan. Karena betapapun Mas Bambang juga mengerti di sekitar Mas Bambang. Mas Bambang itu kan senengnya nyekolahke bocah, ngeki duit bocah. Sampai sing di sekolah kesel dan Megah. kirap-kirap. Itu sebenarnya ujungnya adalah spiritualitas. Saya mencandrakan itu sebagai pola yang saya ternakkan kemana-mana. Karena itu memang ketulusan yang, itu adalah kerja yang kalau tidak tulus, mental kita, Mas Bambang. Nah, saya di ruangan ini saya sampaikan rasa terima kasih dan takdim saya kepada Mas Bambang. Lepas bahwa Mas Bambang ingat atau tidak, ya. Gini, saya melihat Pak Pri itu figur yang unik. Saya mengukur orang begini, orang itu kualitasnya paling tinggi. Kalau orang menurut saya, kalau dia suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan, itu orang yang paling menurut saya loh ya, jangan disalahkan, yang paling rendah. Kemudian orang yang menyalahkan diri sendiri itu sudah lumayan. Tapi orang yang bisa mentertawakan dirinya sendiri, itu yang orang paling tinggi. Nah, saya melihat Pak Pri itu orang yang seperti itu. Jadi santai, jadi ikhlas, jadi orang dirinya sendiri aja diketawain gitu loh. Itu juga pelajaran yang lain lagi yang semoga kalau Indonesia memiliki, saya kira kok manajemen negara ini bisa relatif lebih sederhana ya Mas Bambang ya. Jadi gampang sebenarnya. Kalau ada orang terus tiba-tiba ada apa gitu terus menyalahkan orang lain, nah ini paling rendah. Nanti kalau orang lain tidak ketemu, dia cari alasan siapa lagi yang harus disalahkan, gitu. Apa benda atau apa. Setuju. Ya, jadi kalau setelah itu mulai menyalahkan diri sendiri lumayan, oh, saya ini yang salah. Tapi kalau sudah tertawa, aduh saya ternyata kok begini ya, itu sudah paling tinggi itu. Kalau Pak Pri, kira-kira cita-cita masih apa yang ingin dilakukan? Makin tua ini makin menyederhana ya Mas Bambang. Kemudian kita itu bergairah kepada seluruh pertumbuhan. Dan itu eloknya pertumbuhan siapa saja, Mas Bambang. Karena rezeki yang paling menyenangkan itu rezeki kesadaran. Dan derita yang paling menakutkan itu rezeki ketidaksadaran. Orang bisa setiap hari itu terbelit masalah itu. Dengan rezeki ketidaksadaran itu. Saya mengalami banyak sekali tragika. Bukan saya melihat banyak sekali tragika. Itu bukan karena seseorang itu jahat. Seseorang itu bodoh. Tapi karena kesadarannya tersumbat. Kita ini hanya menyadarkan diri agar lebih disenengin itu saja. Setengah mati itu Mas Bambang. Padahal kalau orang itu sudah disenengi, waduh itu. Saya mengikuti Pak Pri kan udah lama sejak nulis-nulis itu. Nulis tentang keluarga, tentang itu intinya kan mentertawakan dirinya sendiri itu. Jelas, Pak. Nah, saya memang mungkin bisa menduplikasi, bisa mungkin terinduksi kalau soal ini. Karena saya ini ternyata memang pengagum jenis orang-orang semacam itu, Mas Bambang. Saya ketika ketemu Romo Mangun, di dalam sesi privat itu kok begitu? Kok Romo Mangun itu pernah membodoh-bodohkan diri sendiri sampai saya terdiam lama. Loh, ini kok begini tuh Romo Mangun ini? Lu aku kira ora kaya Arswendo to Gus. Aku nulis ki sak kata ya leren. Aku kan ora pinter. Kebujeng. Takjub sekali. Loh, Romo yang saya membaca tulisannya saja itu dengan berdenyut-denyut ketika proses kreatifnya saya lacak kok begini. Ya Gus Dur kita tahu. Terus
kakak saya sendiri, Mas, kakak mbarep saya itu kalau saya kuliah di IKIP itu, saya bonceng beliau. Bonceng itu bukan sepeda motor, Mas Bambang, sepeda ontel. Sepeda Itu ontel dari Jerakah ke Sampangan Kelut itu, bayangkan, Mas Bambang. yang suka main keroncong itu, bukan? Iya, persis. Pernah ketemu saya. Iya. Itu bimbingan moral saya pertama. Karena sambil bersepeda ontel ini saya tidak pernah melihat kesedihan beliau, inferioritas beliau. Guyu terus, Mas. Ketika kami berpisah, perpisahan kami itu ketika kakak harus ke Gajah Mungkur karena kantornya di sana, saya dilepas di traffic light Karyadi, Dokter Karyadi itu. Kakak naik ke sana sepedanya dituntun karena mendaki, saya dilepas karena harus jalan kaki. Itu tangis-tangisan, Mas Bapak. Tapi kami saling tertawa. Jadi, kakak itu kalau tidak pintar mentertawakan dirinya sendiri, kemiskinan bisa menghancurkannya. Sampai hari ini masih naik sepeda beliau itu. Dan tidak pernah saya melihat ada orang sebahagia kakak di dunia ini, setidaknya di Semarang ini. Woi, sufi, Mas, sufistik beliau itu. Baik Pak Pri, terima kasih sekali obrolannya. Nanti lain kali mungkin bisa kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Matur nuwun, selamat juga keluarga, anak-anak, sukses semua. Matur nuwun. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.